tahu si filter itu berapa beratnya, maksudnya pada saat kondisi itu. Nanti misalnya udah sampling 3 hari atau seminggu, nanti kan mau nimbang filter lagi. Nah, si filter yang tinggal di lab itu ditimbang lagi. Apakah masih sama atau enggak gitu. Tuh, itu namanya blank filter, ada travel blank gitu. Jadi dua itu tuh penting. Nah, cuman mungkin yang lab blank itu teman-teman nggak punya masih oke sebenarnya. Tapi kalau travel blank itu tuh wajib gitu. Ya, yang udah takutin tuh nanti Pak Fajar nanya ke Adrian dan lain-lain gitu. Itu Adrian samplingnya berapa hari di Payakumbuh? Di Salunto dah, Nggak selalu untuk berapa hari? 2 hari dah. Oh, 2 hari. Hmm. Itu 24 jam. Iya, udah 24 jam. Hmm. Itu yang udah takutin. Hmm. Nah, berarti Adrian pas ini berapa berapa filter makainya dalam satu alat itu? Empat juga kan atau 5? 4 dah. 4 gitu. Jadi kalau udah bilang datanya nggak ada RT-nya jadinya Adrian. Seharusnya tuh 5. Kan si si inertial filter yang udah bilang itu untuk memisahkan partikel 0,1 sampai 0,5. Jadi yang lewat dari inertial filter itu itulah 0,1. Nah, kita nampungnya itu pakai filter juga yang TX filter yang teman-teman pakai sekarang gitu. Nah, sekarang kan nggak ada inertial filternya. Jadi partikel 0,1 sampai 0,5 itu nggak terpisahkan di inertial filter. Tapi si partikel itu yang di bawah 0,5 semuanya akan ke backup filter gitu. Jadi kalau teman-teman, jadi yang sekarang teman-teman dapatkan Adrian yang udah sampling dan lain-lain itu bukan PM10, bukan PM2,5. Karena si 0,5 sampai ke bawahnya itu nggak kalian tangkap di filter backupnya gitu. Itu sih yang nggak tahu, udah menyayangkan aja sebenarnya satu sisi. Nggak tahu maksudnya koordinasi dengan udah di sini gitu. Bu V juga seperti itu. Maksudnya teman-teman langsung sampling aja. Di satu sisi udah saat itu tuh senang, oh udah selesai dan lain-lain gitu. Cuman ada kekhawatiran udah. Karena sebenarnya udah bilang ke Bu V nanti sebelum ini teman-teman ini kalau bisa sharing dulu metodologinya seperti apa dan lain-lain sehingga bukan hanya menjadi sebuah penelitian, tapi penelitian yang misalnya yang berkualitas, yang bisa dipublikasi misalnya. Cuman mungkin Bu V-nya sibuk juga gitu, mungkin teman-teman juga seperti itu gitu. Cuman yang sekarang kan yang harus di ini adalah solusinya gimana gitu. Nah, kalau dari UDA solusinya sebenarnya nggak ada yang lain kecuali mengulang Adrian. Karena kalau dengan data itu udah nggak tahu cara mendiskusikannya, cara mereportnya seperti apa gitu. Izin sebelumnya dah. Ah ya, hmm. Izin dah. Jadi sebelum sampling kan dah, Adrian udah ada diskusi sama Bu Vera dah. Hmm. Dan kebetulan di situ juga filternya sampai kan dah. Sekalian Hmm, ngabuk. betul. Hmm. Jadi Bu Vera itu memberitahu dah soal filter ini. Kan Adrian itu mau melihat konsentrasi yang PM10, PM2,5 sama PM1 dah. Jadi dari Bu Vera itu memberitahu kalau misalnya filter itu yang dipakai 4 dah. Untuk Hmm. yang TSP itu nggak Adrian pakai jadinya dah. Jadi yang filter yang backup ini letaknya itu di tempat backupnya dah, filter yang backup dah. Jadi yang trace itu PM10, PM2,5 sama PM1 dah. Kayak Hmm. kemarin dah. Nah, gini, sebenarnya teman-teman juga salah persepsi sebenarnya. Sebenarnya itu bukan PM10, Adrian. Bukan PM10, bukan TSP. Sebenarnya nanti akan menjadi TSP ketika semuanya itu ditambahkan baru TSP. Jadi yang per stage-nya itu namanya particle size. Yang paling atas itu partikel lebih besar dari 10 mikrometer. Nanti di bawahnya 2,5 sampai 10, bukan PM10 maksudnya. Nah, terus yang di bawahnya lagi 1 sampai 2,5.
Yang di bawahnya lagi yang keempat itu 0,5 sampai 1 mikrometer. Jadi yang tertampung di situ tuh ukuran partikel size segitu. Bukan itu maksudnya PM1. Yang di inertial filter 0,1 sampai 0,5. Bukan maksudnya PM 0,5. Itu range size-nya. Nanti yang di bawah 0,1 karena udah disaring sama si inertial filter, berarti yang di bawah tinggal si 0,1. Jadi nanti kalau ditambahkan semuanya, karena semua size-nya itu ditambahkan, itu kan semua range partikel ditambahkan, itu yang kita sebut dengan TSP. Kalau misalnya dikurangin yang paling atas, yang di paling atas nggak kita gunakan, berarti itu PM10. Nah, dari stage 3 sampai stage akhir itu PM2,5. Stage 4 sampai backup filter itu yang PM1 gitu. Inertial filter dan backupnya itu yang kita sebut PM0,5. Backup filternya itu yang kita sebut PM0,1. Jadi itu tuh kayak, itu namanya kita sebut dengan size segregated atau size distribusi. Jadi bukan misalnya di stage 4 itu TSP, stage itu enggak gitu. TSP itu total semua penjumlahan. Makanya yang Adrian dapatkan sekarang itu adalah partikel lebih besar dari 10, partikel lebih besar, partikel 2,5 sampai 10 gitu. Tapi karena nggak ada backup filternya, Adrian nggak bakal bisa menghitung PM1, PM2,5, dan PM10. Karena si PM0,5 ke bawahnya itu nggak ditampung. Sedangkan itu yang paling banyak biasa partikelnya. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Izin dah. Hmm. Ini Akil dah. Akil. Jadi tadi mau meneruskan yang disampaikan Adrian dah. Jadi kan Akil, Adrian sama Imam ini kan yang diambil sama dah. Maksudnya yang dianalisis tuh PM10, 2,5 sama 1 dah. Jadi kemarin tuh kami pakai 4 filter dah. Yang pertama tuh yang di backup kami pasang dah. Tuh kemudian yang di range 2,5 sampai 10, 1 sampai 2,5 sama 0,5 sampai 1 tuh kami pakai dah. Jadi yang enggak kami pasang filternya tuh yang lebih besar dari 10 mikro itu dah. Jadi yang backup itu tetap kami pasang gitu dah. Coba lihat foto filternya, Adrian. Karena udah bisa lihat dari fotonya sih. Maksudnya tuh, ya coba udah lihat. Maksudnya apakah ini, karena udah dari foto tuh bisa mengkarakterisasi apakah yang teman-teman dapatkan itu partikel itu gitu. Kalau ada fotonya aja, foto si filternya, dikirim ke ini juga nggak apa-apa, ke chatnya. Baik, sebentar dah. Kalau udah dipasang itu lebih safe sih. Maksudnya masih ada harapan untuk datanya. Izin dah. Kemarin yang nggak pakai backup filter itu yang Apis dah, yang di Semen Padang dah. Ya itu ya udah lihat ini dari fotonya kan. Jadi itu harus dipakai lagi, Fis. Jadi nggak apa-apa kan, masih belum seminar proposal kan. Bu V juga nggak apa-apa tuh. Dibandingkan nanti ini kan ditanya Pak Fajar. Ini Aul, ini topiknya apa? Aul di pemukiman dekat Bukit Karang Putih dah. Itu samplingnya berapa hari, Aul? 4 hari dah. 4 hari. Siapa namanya itu? Izin nanya ada. Jadi kata udah pakai trouble blank itu kan dah. Nah, kalau nggak kepake itu gimana ada? Tapi masih tetap pakai backup filternya udah. Sebenarnya TX ini sih lumayan stabil sebenarnya, Haldi. Atau gini aja. Haldi samplingnya di mana? Di transportasi udah. Di kawasan. Udah selesai atau belum? Udah, kemarin ada yang sama Bu Vera itu udah.
Di transportasi itu di dekat mana? Di setiap ke jalan di kawasan Kota Padang udah. Oh, berapa jalan, Aldi? Ada 11 jalan udah. Oh, 11 jalan. 11 jalan. Oh iya. Terus kendalanya juga kan ada filternya pas-pasan juga kan Dan untuk 11 jalan dan yang trouble tuh nggak cukup kan dan juga baru tahu juga ada trouble blank filter itu dah. Intinya kalau yang di sini yang udah lihat ini PM ini kan yang besar ini tuh yang 6 spotnya ini partikel lebih besar dari 10 mikrometer. Jadi ini nih bukan TSP maksudnya siapa Akil dan Adrian dan lainnya lah gitu ya. Jadi ini bukan TSP maksudnya. Jadi ini hanya partikel lebih besar dari 10 mikrometer. Yang 6 spot. Nah, yang 25 spot itu partikel 2,5 sampai 10. Nah, satu lagi yang ini yang paling bawah nih yang 100 spot nih ya. Yang paling kecil-kecil tuh ininya. Berarti yang enggak teman-teman pakai di mana tuh ya? Bentar. Berarti yang 1 sampai 2,5 nggak dipakai ya ini PM1 yang di stage mana yang nggak dipakai ini Akil ininya filternya atau Adrian mungkin maksudnya ini kan cuma 4 filter backup ya oke, good, terus yang atas juga oke, terus antara dua ini satu kan yang PM2,5 nih ya PM2,5 sampai 10. Nah 1 sampai 2,5 berarti yang nggak dipakai ya bukan? Iya dah. Yang lubangnya 6 tuh itu dia ukuran berapa dah? Itu Lebih besar dari 10 atau? Lebih besar dari 10 mikrometer. Oh, lebih dari 10. Ya berarti yang nggak terpasang berarti yang itu dah yang 0,5 sampai 1 dah. 0,5 sampai 1. Oh, ini berapa spot ini? 1, 2, 3. Oh iya, 0,5 sampai 1. Oke. 0,5. Nah, ini nih agak tricky nih. Jadi pas 0,5 sampai 1. Berarti intinya PM 0,5 sampai 1. Intinya ini kan PM1, PM2,5, PM10 sama TSP. Intinya ini Akil sama Adrian juga sama kan metodenya? Sama ada. Oh, Imam juga sama. Iya. Jadi kan berarti ada dua stage itu yang kalian nggak pasang filter. Satu inertial filter karena memang nggak ada. Satu lagi si
di atas inertial filter itu kan? Iya dah. Betul. Oke. Jadi ini agak tricky. Jadi kalau PM10-nya oke. Maksudnya bukan apa namanya yang 10 lebih besar 10 mikrometer, di bawahnya oke. Terus juga yang di bawahnya oke. Tapi yang PM1 itu nanti yang akan menjadi pertanyaan. Kalau teman-teman kan setiap stage-nya itu kan ada plate-nya itu untuk naruh kita filter. Untuk tempat kita naruh filter. Nah, yang di 2 stage itu kan teman-teman nggak pakai inertial filter. Inertial filter itu kan memang karena nggak ada filternya, jadi dia tuh tidak bisa nggak bisa tertangkap si partikelnya di situ, sehingga akan lolos sampai ke backup filter. Tapi yang 0,5 sampai 1 itu ada plate-nya. Kalau kita di aerosol engineering, di teknik impactor, plate itulah yang ketika si aerosol itu kita pompa, kita hisap, dia partikel besar itu pertama itu akan terpisah di atas karena dia nggak bisa mengikuti aliran udara ke bawah karena dia besar. Jadi settling ininya, dia gaya gravitasinya tinggi sehingga dia akan tertangkap di plate-nya itu. Jadi itu makanya partikel besar itu di atas. Nah, partikel kecil dia akan mengikuti aliran udara ke bawah. Nah, yang lebih kecil lagi itu akan tertangkap di bawah. Nah, yang 0,5 sampai 1, teman-teman di situ kan ada plate-nya. Si partikel itu akan tertangkap di plate itu. Makanya untuk membantu si partikel itu ditangkap, kita memakai filter. Nah, kalau teman-teman nggak pakai itu si partikel yang teman-teman dapatkan di di PM1 itu nggak semuanya. Karena sebagian itu terdeposisi di plate-nya itu yang nggak kalian pasang filter. Beda sama inertial filter, itu kan hanya lobang. Nah, si inertial filternya itu kan kita masang inersia namanya itu di situ. Karena kita nggak masang filter itu, plate-nya juga nggak ada, jadi dia akan semua masuk ke backup. Tapi kalau 0,5 sampai 1, itu partikel itu akan tertangkap di stage itu. Dan nggak semuanya masuk ke bawah gitu. Sehingga si PM1-nya itu low underestimate sebenarnya. Gitu. Jadi udah nggak tahu apakah ini Pak Fajar nanti bakal tahu dan lain-lain gitu, tapi kayak gitu real kondisinya yang teman-teman lakukan sekarang. Gitu. Izin dah. Yang kemarin tuh pas di plate 0,5 sampai 1 tuh pas sampling plate-nya tuh kami buka dah, jadi langsung masuk ke yang lubang filter inersia langsung ke backup gitu dah. Jadi yang plate yang 0,5 sampai 1-nya kami buka dah. Boleh kalau misalnya dibuka ya. Tapi pressure drop-nya kemarin berapa ya totalnya? Yang dibacaan itunya. Kenapa dah? Pressure drop-nya pas sampling berapa range-nya? Yang pressure drop itu yang indikator pressure loss yang bulat itu, vakum ininya. Ada nyatat nggak? Kalau nggak salah kemarin yang 0,2-an lah. Iya, untuk sementara sih mungkin oke, tapi kalau bagusnya ke depannya itu bagusnya dipasang ke 5-5-nya. Karena untuk menghindari karena ini didesain memang untuk itu. Beda kalau inertial filter itu memang didesain itu bisa dilepas dan enggak, karena kita tahu kondisi di beberapa negara itu tidak memungkinkan gitu. Jadi kalau udah sih mungkin Pak Fajar ya nggak terlalu ngerti gitu. Jadi kalau menurut Uda yang nggak apa-apa gitu. Nah, palingan yang si travel blank-nya aja sih gitu. Kalau travel blank-nya di satu sisi karena ini TX,
lumayan stabil, itu teman-teman kalau bisa harus ada alasan nanti. Kalau Pak Fajar mention aja sih. Itu tapi udah hanya menjelaskan secara teori, secara praktek seperti apa seharusnya melakukan sampling. Tapi bukan berarti yang teman-teman lakukan ini nggak ada gunanya gitu. Setidaknya kan kita belajar dari apa yang kurang gitu. Ini mungkin bisa nanti jadi saran ke depannya, tapi itu nanti di ini aja, pas udah mau mengumpulkan skripsi aja, nah, tambahin aja. Ke depannya tuh harusnya seperti ini gitu. Maksudnya tambahin satu kalimat gitu. Jadi yang mungkin junior yang membaca ini bisa belajar dari situ. Terutama yang terkait masalah travel blank dan lab blank gitu. Nah, salah satu caranya juga bisa aja misalnya kayak ke teman-teman misalnya yang sampling di mana, ya udah coba kalau ke Payakumbuh kan lumayan jauh ya. Atau misalnya si Haldi deh, misalnya yang di transportasi Kota Padang. Coba aja misalnya timbang satu filter, bawa ke lokasi sampling gitu. Terus bawa lagi ke lab gitu. Apakah ada perbedaan atau enggak gitu. Jadi maksudnya ini sebagai justifikasi aja. Nanti kalau misalnya Pak Fajar nanya, misalnya ini emang lupa, tapi karena ini lupa jadi saya melakukan ini Pak dan perbedaannya tidak terlalu jauh gitu. Dan semoga ini masih acceptable sih untuk Pak Fajar. Gitu. Nah, baik, udah mungkin izin nanya udah kalau misalnya yang kayak udah bilang tadi kan dah, jadi kita bawa ke tempat lokasi sampling kan dah, itu kita tungguin sampai 24 jam atau sekedar pulang pergi aja gitu dah? Enggak, karena ini kan yang itu tuh yang kita mau tracking itu tuh ini Haldi. Selama filter itu dibawa gitu. Jadi nggak perlu ditungguin 24 jam kayak pas transportasi aja. Kadang pas kita ke lokasi sampling gitu. Nah, pada saat kita mau membuka filter, pokoknya intinya kayak bayangin aja, ini filter itu dalam perjalanan, jadi si travel blank itu kita kondisi yang sama juga kita pengen tahu kontaminasinya seperti apa. Nah, kalau kita udah pakai filter itu untuk sampling, nggak kita lakukan juga si travel blanknya sampling atau misalnya kita tunggu 24 jam, nggak perlu gitu. Jadi kadang tuh ada beberapa jenis filter itu yang sensitif dengan suhu, kelembaban gitu. Gitu. Jadi misalnya ini ada satu filter, misalnya dibawa kemana gitu ya, misalnya 1-2 jam, terus bawa lagi ke lab, timbang lagi, tunggu 24 jam misalnya pengkondisian, terus timbang lagi, itu bisa jadi beda. Walaupun nggak digunakan untuk apa-apa. Oke, berarti lebih kita tracking ke jalan menuju lokasi nggak ada? Maksudnya ini sebagai simpel solusinya ya. Tapi seharusnya ini dilakukan kan ini. Tapi andaikan kan kita sekarang tuh berbicara masalah dan solusi, bukan hanya masalah ya. Jadi yang udah bisa kasih tahu solusinya untuk sementara itu. Nah, kalau yang lain Hafiz atau Aul misalnya yang belum seminar yang belum sampling dan lain-lain, ini bisa menjadi menjadi acuan lah gitu. Nanti kalau bisa dibuat SOP-nya aja ke teman-teman gitu. Baik itu menggunakan LVS, HVS, apapun itu dalam aerosol itu seperti itu metodenya. Gitu. Mungkin kalau dari udah sih itu, maksudnya yang pasti backup filter itu harus dipasang FIS. Itu tuh penting. Kalau bisa itu juga yang stage yang satu lagi yang mungkin Arif sama Akil sama Adrian belum pakai, kalau misalnya cukup filternya itu lebih bagus dipasang. Tapi kalau misalnya Bu V nggak punya filter dan ini nggak misalnya masalah untuk jadi skripsi di UNAN sih, udah sih, maksudnya udah kan nggak punya kewenangan gitu ini, tapi udah hanya berharap teman-teman di sini belajar dari situ gitu. Intinya kan semua keputusan di Bu V dan nanti yang menguji misalnya Pak Fajar gitu. Itu sih. Baik, dan mungkin izin. Gimana? Kan tadi masalah filter kan udah. Untuk filter berarti ahli mau nanya bisa nggak kalau kita opsionalnya ganti jenis filter gitu dah. Jadi kita pakai jenis kayak filter HVS tapi kita potong gitu dah. Nggak bisa. Sampler udah. Apakah ada pengaruh nggak ada kalau kayak gitu dah? Enggak sih, nggak ada pengaruh. Palingan kan filter itu kan biasa itu berdasarkan tujuan kita mau ngapain. Biasanya itu ada filter yang untuk massa, ada filter yang untuk
chemical misalnya untuk heavy metal atau logam, ada filter untuk karbon gitu. Jadi filter itu didesain untuk tujuan tertentu gitu. Kan si plate-nya itu kan sebenarnya udah kita desain untuk menangkap si partikel. Cuman biar si partikel itu terkumpul, kadang kalau hanya pakai plate aja dia ada bouncing. Jadi kadang partikelnya ikut lagi ke ini. Jadi itu makanya kadang kalau kita nggak punya filter, ada kayak personal nanosampler yang kita desain, itu kita pakai lem aja di plate-nya. Biar si partikelnya itu tertangkap di situ yang pengen kita timbang, misalnya kayak kami fokusnya ke inertial filter, ke backup filter itu paling bawah, itu baru kami pakai filter. Tapi yang paling atas, tapi bukan INS ini ya, ada namanya PNS personal nanosampler, tapi yang stage atasnya itu kami pakai lem gitu, pakai lem. Jadi si partikel itu terkumpul di situ. Karena target kami bukan yang partikel besar gitu. Tapi kalau nggak pakai lem, dia tuh ada bouncing nanti si partikel itu ke plate itu, dia ini mental, dia ikut lagi ke bawah gitu. Itu makanya kita pakai lem atau pakai filter gitu untuk menangkapnya. Jadi nggak ada masalah sih. Misalnya kayak di Unhas itu, mahasiswa-mahasiswa kami di Unhas itu, mereka kadang susah dapat filter yang ukuran 55, mereka pakai ini, mereka cutting aja. Ukurannya 55 gitu. Gitu, Haldi. Ada pertanyaan lain nggak? Soalnya udah ada meeting lagi. Oke, ada mungkin itu sih Aldi, udah mungkin dari teman-teman ada mungkin. Nggak apa-apa, karena di inertial filternya itu kan memang ini ya, memang tinggi. Jadi dia sebenarnya 20 kilopascal. Inertial filternya sendiri itu sekitar 8-an 9 kilopascal gitu. Gitu. Tapi kalau coba pakai plate yang satu lagi yang nggak dipasang Adrian sama Akil, coba lihat berapa pressure-nya. Gitu. Ya, palingan itu sih dari udah. Mudah-mudahan lancar ini skripsi teman-teman semuanya. Palingan nanti ya dicoba aja, maksudnya udah membawa teman-teman membayangkan udara itu seperti apa sih gitu, maksudnya biar nanti kalau ada pertanyaan dari penguji itu bisa ngejawab gitu. Oke, palingan untuk belajar itu kalau bisa teman-teman belajar impactor namanya. Itu karena sistem samplingnya itu impactor, impaksi. Jadi yang partikel besar itu terpisah di atas karena deposisi atau gaya gravitasinya gitu. Oke, palingan itu dari udah. Oke, udah baik, udah makasih banyak dah. Jadi mungkin bisa kami jadi catatan juga dah yang tadi kan dah. Mungkin kalau misal nanti ini aja dibuat SOP-nya aja Haldi atau siapa gitu, teman-teman dibuat SOP-nya untuk yang selanjutnya biar mengacu ke SOP aja. Mungkin pakai bahasa Indonesia lebih praktis kan. Gitu. Ya, Karena manual itu mungkin ya kadang agak salah ini gitu. Tapi yang maksudnya udah bawa teman-teman sini tuh bukan udah misalnya mau menyalahkan teman-teman enggak. Maksudnya kita tuh ini belajar dari kesalahan tapi kita cari solusinya gitu. Itu. Jadi kalau namanya S1 itu meneliti itu nggak apa-apa, hasilnya nggak sesuai dengan ini, metodenya salah dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Yang penting tuh kita belajar dari apa itu. Kalau misalnya di Jepang tuh gitu, misalnya mereka meneliti hasilnya nggak sesuai, itu nggak apa-apa gitu. Tapi mereka ngerti kenapa seperti itu, gitu. Mereka bisa menjelaskan. Itu kalau untuk level S1 gitu aja. Gitu. Jadi nggak perlu dituntut misalnya datanya harus bagus gitu. Oke, palingan dari udah. Oke. baik, udah. Nanti dibuatin SOP udah. Kalau boleh nanti kami buatin SOP kan, dan nanti kami diskusi ke udah, boleh nggak udah? Oh, boleh. Nanti mungkin private chat atau apa ya, atau grup mungkin kan dah. Ya, Biar lebih cuman kadang udah minta maaf juga karena udah banyak banget tanggung jawab gitu. Karena mahasiswa udah 11 di Kamboja, udah setiap hari nulis gitu. Jadi udah kadang agak slow respon gitu. Tapi kalau misalnya penting banget, mending telepon aja udah. Maksudnya udah tuh lebih, kalau ada hal-hal penting tuh telepon aja gitu. baik, udah siap doa. Terima kasih udah. Oke. Palingan itu ya. Ya udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udah. Waalaikumsalam.